Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang produksi perkebunan dan herbal. Sebelum masuk ke dalam materi perkebunan dan herbal, nanti kita akan dibagi beberapa bagian yang akan dibahas. Yang pertama itu kita akan ngebahas dulu tentang tanaman-tanaman herbal, manfaat herbalnya seperti apa. Nanti setelah herbal selesai kita akan membahas tentang perkebunan. Seperti itu ya. Produksi perkebunan dan herbal. Perkenalkan, nama saya adalah Azwar Suhud SP. Ini adalah materi produksi perkebunan dan herbal pada pertemuan ke-1. Dan kita harus tetap walaupun dalam kondisi saat ini kita harus tetap bisa belajar dengan slogannya SMK, yaitu SMK bisa, SMK hebat. Dan Bapak akan mengajar untuk masa pandemi kali ini yaitu melalui Google Classroom. Jadi diharapkan yang belum masuk ke Google Classroom dan belum join ke kelasnya, tolong segera ajak yang lainnya untuk masuk ke Google Classroom. Karena materi di Google Classroom ini lebih mudah dalam penggunaannya. Jadi kalau kita itu harus melek teknologi agar dalam Google Classroom itu bisa lebih mudah. Biasakan aja dulu, nanti juga akan terbiasa bagaimana mudahnya dalam Google Classroom. Apabila ada yang sulit dalam menggunakan aplikasi Google Classroom ini, silahkan bertanya lewat pribadi ke Bapak, bisa lewat WA ataupun bisa lewat lainnya, atau juga nanti kalau Bapak ada di sekolah, silahkan bertanya lebih jelas. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang pertama ya. Sebelum masuk ke dalam kegiatan pelajaran ini, kita itu harus ngerti dulu tentang herbal. Glosarium itu adalah istilah-istilah yang akan kita gunakan saat nanti pembelajaran agar tidak bingung. Jadi glosarium di sini istilah-istilah yang akan kita dipakai nantinya. Yang pertama ada herbal, yang ini. Herbal merupakan tanaman yang sudah akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Istilah herbal ini ya biasanya dikaitkan dengan tumbuhan yang tidak berkayu atau tanaman yang bersifat perdu. Dalam dunia pengobatan, istilah herbal memiliki makna yang lebih luas, yaitu segala jenis tumbuhan dan seluruh bagian-bagiannya yang mengandung satu atau lebih bahan aktif yang dapat dipakai sebagai obat atau terapeutik. Biasanya orang selalu beranggapan bahwa makanan herbal tidak enak rasanya. Hal itu bisa terjadi, namun jika Anda dapat memilih makanan dengan benar, maka akan menemukan makanan sehat sekaligus terasa enak. Makanan herbal yakni makanan yang kaya nutrisi, misalnya padi-padian, buah, dan sayuran. Jadi yang namanya herbal itu bukan hanya sekedar jahe, kunyit, lengkuas, kenanga, tapi sebenarnya maknanya itu makanan herbal adalah yakni makanan yang kaya nutrisi. Sekali lagi nya, biasanya kan kita dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan yang pahit rasanya, yang aneh rasanya. Sebenarnya herbal itu makanan yang kaya akan nutrisi. Nasi juga itu adalah herbal, kentang herbal, tomat juga herbal. Itu untuk prolog yang awal-awalnya, bahwa seluruh makanan yang berkhasiat bagi tubuh kita adalah tanaman herbal, makanan herbal juga. Untuk mendapatkan makanan herbal yang kaya akan nutrisi, sesungguhnya tidak serumit yang dibayangkan. Mengingat makanan tersebut dapat diperoleh dengan harga terjangkau dan sanggup memenuhi kebutuhan tubuh.
Apapun makanan bernutrisi tinggi yang kaya serat, protein, kalsium, vitamin, dan kalium itu adalah makanan herbal. Herbal juga meliputi berbagai jenis bahan dari tumbuh-tumbuhan yang umumnya memiliki fungsi dan khasiat tertentu. Saat ini, herbal makin populer di masyarakat. Herbal tidak hanya populer untuk pengobatan dan pencegahan penyakit, dan populer sebagai bahan kosmetik yang berfungsi untuk meningkatkan kecantikan seseorang, terutama para wanita. Jadi, herbal itu bukan hanya untuk tubuh aja. Herbal juga bisa untuk kecantikan, bisa untuk pencegahan penyakit, bahkan bisa untuk obatnya. Salah satu jenis herbal adalah rempah-rempah. Rempah-rempah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya digunakan untuk memasak, dan juga dimanfaatkan dalam meramu dalam pembuatan jamu tradisional. Hasil olahan rempah-rempah dapat dimanfaatkan dalam industri parfum, farmasi, flavor, pewarna, dan lain-lain. Dari beberapa pendapat para ahli disimpulkan bahwa rempah-rempah atau herbal adalah semua hasil tanaman yang dikeringkan atau yang masih segar yang mempunyai aroma dan cita rasa spesifik, mengandung minyak atsiri atau minyak makanan dalam bentuk utuh, potongan atau serbuk yang dapat memberikan cita rasa ke dalam makanan, dan minuman dengan tanpa penambahan zat aditif lain. Rempah-rempah atau herbal dapat berasal dari akar, kulit kayu, daun, biji, buah, bunga, umbi, dan bagian lain tanamannya. Jika digunakan untuk bumbu, maka biasanya merupakan campuran beberapa jenis rempah-rempah untuk meningkatkan rasa, aroma, dan flavor produk makanan. Penggunaannya untuk makanan dipakai dalam jumlah yang sangat kecil dan diukur dalam gram. Secara umum dapat dijelaskan bahwa penggunaan rempah-rempah selain untuk obat adalah untuk makanan. Antara lain sebagai pengawet, penggepuk daging, pewarna, cita rasa, pemberi aroma. Nah, jadi seperti itu ya. Herbal merupakan tanaman yang sudah akrab kehidupan kita. Jadi, yang namanya herbal dalam penjelasan yang tadi bukan hanya untuk obat-obatan aja, tetapi sayuran juga herbal. Tanaman pangan juga herbal. Pokoknya yang bisa membuat herbal itu membuat kita itu menjadi lebih sehat, itu adalah herbal, makanan-makanan herbal. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu merebus. Nah, merebus memasak bahan makanan dengan menggunakan air mendidih. Ya, memasak bahan makanan dengan menggunakan air ini harusnya 1000 derajat ya, 100 derajat bisa. Mengukus, memasak bahan makanan dengan menggunakan uap air. Beda ya antara merebus dengan mengukus. Jangan sampai terbalik ya. Merebus itu memasak bahan makanan dengan menggunakan air mendidih, sedangkan mengukus memasak bahan makanan dengan menggunakan uap air mendidih. Oke, next. Selanjutnya ada yang disebut dengan mengetim, ditim. Memasak bahan makanan dalam tempat yang dipanaskan dalam air mendidih. Ditim, mengetim. Ada merebus tadi ya. Kemudian ada mengetim. Ini mengetim ya. Dipanaskan dalam air mendidih. Memasak makanan dengan menggunakan 2 panci juga bisa. Contohnya kita merebus ataupun mendidihkan makanan. Itu ingin mencairkan coklat panas, coklatnya itu dimasukkan dulu ke dalam plastik. Setelah plastiknya itu kemudian plastiknya kita rebus agar nanti di dalamnya itu meleleh. Itu caranya mengetim. Atau bisa juga menggunakan 2 panci. Yang pertama, panci pertama itu kita rebus, dan panci yang keduanya itu nanti di atasnya kita merebus sesuatu lagi di atas panci yang pertama. Menggoreng, memasak bahan makanan dalam minyak goreng yang banyak dan panas. Mungkin kalian sudah mengerti ya menggoreng itu seperti apa. Menumis, memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak sedikit. Tumis ya. Kalau yang menggunakan minyak yang besar ataupun banyak, itu namanya menggoreng. Tapi kalau dengan menumis, memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak sedikit.
Selanjutnya menyangrai. Kalian tahu kan sangrai seperti apa? Tahu ya, menyangrai ya. Menyangrai itu memasak bahan makanan tanpa menggunakan minyak. Sekali lagi, menyangrai itu memasak bahan makanan tanpa menggunakan minyak. Menyembam, memasak bahan makanan dengan menggunakan abu atau pasir panas. Tahu ya menyembam? Kalau biasanya itu ada ya oleh-oleh kalau kita ke negeri suka ada kerupuk yang warna-warni itu. Biasanya itu menyembam, memasak bahan makanan dengan menggunakan abu, pasir atau panas. Yaitu memasak kerupuknya itu dengan pasir yang panas. Gitu. Membakar, memasak bahan makanan dalam bara api. Tahu ya, pasti dibakar. Jadi ada beberapa perbedaan. Ini mungkin sedikit simple, tapi takutnya nanti kalian lupa gitu. Ada menggoreng, numis, menyangrai, menyembam, dan mengetim. Ini mungkin yang harus kalian garis bawahi, yang jarang kalian ketahui, ataupun jarang kalian istilahnya yang aneh seperti mengetim dan menyembam. Tolong diingat-ingat ya, menyembam dan mengetim. Selanjutnya ada memanggang, memasak bahan makanan di atas bara api memakai alat pemanggangan. Ada mengempan, memasak bahan makanan dalam pan bakar. Pen ya, mengepen. Membesta atau memberi lapisan pada makanan atau hidangan dengan gula cair. Menggilasir ya. Simplicia, sediaan herbal dalam bentuk kering. Pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi oleh manusia atau hewan di rumah atau industri pengolahan makanan. Oke, sampai di sini dulu mungkin ya, bisa diresapi terlebih dahulu tentang beberapa istilah-istilahnya ini ya. Mulai dari istilah yang pertama tadi ya. Ini herba, istilah herba, merebus, mengukus, kemudian mengetim, menggoreng, menumis, menyangrai, menyembam, membakar, kemudian memanggang, ada juga mengepan, ada juga menggelasir atau membesta, ada simplicia dan pengolahan makanan. Itu ada glosarium yang harus kalian ketahui dalam makanan-makanan herbal atau pengolahan herbal nantinya. Oke, kemudian untuk bentuk herbal ada liquid extract. Merupakan herbal yang paling stabil namun masih juga rusak oleh panas, cahaya, dan oksigen. Jika disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, herbal dalam bentuk liquid ekstrak biasanya bertahan sampai 3 tahun. Liquid seperti ini. Ya, seperti kalau kita seperti tolak angin kayak gitu kan. Kalau salah satu merek tolak angin itu kan itu liquid bisa bertahan sampai lama. Dari ekstrak jahe. Di ekstrak jahe seperti itu ya. Banyak juga liquid ekstrak yang kayak gini di pasaran-pasaran itu. Bentuk herbal tersedia dalam berbagai bentuk. Ada herbal dalam bentuk segar dan ada pula yang terdapat dalam bentuk kering. Soal efektivitas, ternyata baik herbal kering maupun herbal yang masih segar sama efektifnya. Pengeringan biasanya ditujukan untuk mengawetkan karena beberapa jenis herbal hanya tumbuh pada musim tertentu saja. Selain itu, pada suatu saat persediaan herbal melimpah sehingga melebihi permintaan. Karena itu, agar manfaat bisa maksimal, herbal tersebut perlu diawetkan dan salah satunya adalah dengan cara dikeringkan. Pengertian ini berfungsi agar kandungan zat aktif yang terkandung di dalam herbal dapat dimanfaatkan secara maksimal. Penyimpanan herbal harus dilakukan dengan baik. Herbal segar sebaiknya disimpan dengan cara membungkusnya rapat-rapat dalam suatu tempat yang tertutup rapat lalu dimasukkan ke lemari es. Dengan ini, herbal bisa lebih tahan sampai dengan 1 minggu. Herbal kering bisa tahan lebih lama, namun efek panas cahaya oksigen udara tetap berpengaruh. Herbal aromatik seperti kamul, peppermint dengan bahan aktif yang terikat minyak esensial mudah menguap saat bereaksi dengan oksigen dan panas. Karena itu, sebaiknya ditempatkan dalam wadah kaca yang tertutup rapat. Simpan dalam gelap, kering dan dingin serta jauhkan dari panas matahari jika penyimpanan benar. Herbal kering dalam bentuk bunga dan daun bisa tahan sampai 1 tahun, bahkan kulit kayu dan akar kering bisa tahan sampai 2 tahun. Nah, seperti herbal dalam bentuk liquid ekstrak merupakan herbal yang paling stabil.
Namun, masih juga rusak oleh panas, cahaya, dan oksigen. Jika disimpan dalam wadah yang tertutup, herbal dalam bentuk liquid extract bisa bertahan sampai 3 tahun. Penggunaan atau pemakaian rempah hanya dalam jumlah kecil saja, karena itu kontribusi terhadap nilai gizi juga tidak terlalu terlihat signifikan. Sekarang rempah bukan hanya digunakan sebagai bumbu, tetapi juga produk yang siap dikonsumsi. Rempah sebagai herbal medicine atau obat tradisional. Obat tradisional merupakan obat yang bahan bakunya berasal dari asli dari alam. Nah, kemudian ada juga yang selanjutnya, itu adalah simplicia, merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut bahan-bahan obat alam yang berada dalam wujud aslinya atau belum mengalami perubahan bentuk. Istilah yang dipakai untuk menyebut bahan-bahan ini, pengertian simplicia menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun, dan kecuali dinyatakan lain dalam bentuk perubahan yang dikeringkan. Karakteristik bahan pengolahan makanan herbal. Nah, gimana sih karakteristiknya? Yang pertama itu ada juga seperti macam-macam ya, lebih karakteristik itu lebih ke macam-macam. Yang pertama ada beras merah. Kalian tahu kan beras merah seperti apa? Mungkin kalau zaman dulu ketika bapak masih kecil, ketika main ke rumah nenek, ataupun sekarang juga masih ada ya yang suka makan beras merah. Ya, yang ini ya. Beras merah, yang ini beras merah. Kalian mungkin jarang makan beras merah, tapi beras merah ini adalah makanan herbal juga loh. Nah, makanan herbal yang dari beras merah ini memiliki kandungan gizi yang meliputi vitamin B kompleks, ada niacin, magnesium, fosfor, dan serat. Sehingga beras merah yang layak dijadikan sebagai bahan makanan herbal tersebut sangat bermanfaat di dalam mengendalikan kadar gula dalam darah, mempermudah kerja jantung, serta tepat untuk pembentukan dan penguatan tulang. Jadi yang namanya beras merah itu kalau biasanya disangkanya itu beras merah itu beras kampungan, tapi kata siapa beras kampungan? Justru dengan makan beras merah yang nanti bisa juga diliwet atau seperti apa, bisa mengendalikan kadar gula dalam darah, mempermudah kerja jantung. Jadi jantungnya yang suka lemah jantung, serta dapat membuat penguatan tulang. Ini ya beras merah ini. Makanya kalau ada beras merah jangan langsung makan, dia itu herbal loh, bisa dimakan oleh kita dengan beras merah seperti ini. Selanjutnya selain ada beras merah, ada juga tentang gandum. Nah, pasti orang-orang semua udah tahu ya gandum ya. Gandum kaya akan kandungan serat dan vitamin E ya, untuk kulit ya, sehingga gandum dapat menjadi bahan makanan herbal yang dapat menurunkan tingkat estrogen dalam tubuh. Dengan demikian, pertumbuhan kanker payudara dapat dicegah. Gandum juga mampu mengurangi penumpukan plak di arteri, meningkatkan peredaran darah sehingga sel-sel otak semakin gesit bekerja. Meningkatkan peredaran darah sehingga sel-sel otak semakin gesit bekerja. Apabila dikonsumsi sebanyak 2,5 porsi per hari bersama avokat, maka gandum yang akan menjadi sumber protein dan vitamin B tersebut mampu menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, ini gandum ya. Jadi kalau dari olahan jantung ini kan dari gandum ini nanti bisa bikin roti ya. Makanya kata orang-orang makan roti biar pinter. Emang kata siapa? Emang bikin roti itu, bikin pinter itu bukan karena rotinya, tapi kandungan gizi ataupun herbal di dalam roti tersebut. Jadi katanya meningkatkan peredaran darah sehingga sel-sel otak semakin gesit bekerja. Ya, dari gandum ya. Sekarang kan roti kan banyak yang roti itu kan banyak yang bisa dibeli dengan harga 1.000, 2.000 itu ada roti kan. Kalau kalian sudah mentok dalam berpikir agar sel-sel otaknya semakin gesit bekerja, cobalah sama kalian itu deh memakan roti ya yang ada di dalam gandum. Bisa roti tawar ataupun nanti juga dalam praktek bisa kita gunakan, bisa bikin roti bakar dan nanti juga bisa dengan selai. Kayaknya itu adalah gandum. Selanjutnya selain gandum ada bekatul. Nah, ini mungkin bekatul kalian kadang gimana sih bekatul itu? Bekatul merupakan sumber serat larut yang sangat berkhasiat melapisi dinding usus, sehingga bekatul dapat dijadikan bahan makanan herbal yang mampu mencegah penyerapan kolesterol. Bila dikonsumsi secara teratur, maka bekatul dapat menurunkan kadar kolesterol
kolesterol seperti beras merah ya. Ini. Nah, ini salahnya, ini bukan. Ini enggak ada tulisan ini ke kopi. Ini bakatul ya. Seperti Quaker Oats ya, Quaker Oats. Next. Nah, ini juga nih, mungkin kalian lupa ya tentang kentang. Yang suka beli bakso tahu, ada kentangnya. Kan biasanya pakai kentang nggak, kata si Mang. Nggak ah. Nah, kentang itu merupakan bagus ya. Bagus untuk tubuh kita. Kentang sangat bagus untuk dijadikan sebagai bahan makanan herbal karena bila dimasak dengan benar, tidak digoreng dan menambahkan mentega atau keju, maka olahan kentang berpotensi untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bagi yang punya darah tinggi nih, daripada beli obat-obatan yang ya mahal di apotek ataupun di tempat-tempat obat kimia yang untuk menurunkan tekanan darah tinggi itu, rebus aja kentang. Tambahkan mentega atau keju itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi loh ataupun hipertensi. Kandungan kimia dari umbi kentang antara lain karbohidrat, ada serat, ada sekitar 80%, protein, zat besi, timin, niacin, fosfor, kalium dan vitamin C. Vitamin C yang terkandung dalam setiap 100 gram kentang sebanyak 17 mg. Khasiat umbi kentang digunakan untuk mengobati eksim. Nah, ini ya. Bisa juga ya mengobati eksim dengan kentang, menghilangkan rasa nyeri pada tulang. Kadang-kadang suka ada yang sakit-sakit tulang, aduh linu, minum aja, makan aja kentang ya. Direbus ya, direbus, katanya ini direbus. Menurunkan tekanan darah, menurunkan air kencing, meluruhkan air kencing, mempertahankan kebugaran tubuh dan obat awet muda. Awet muda ya. Bahkan ada beberapa terapi yang dapat digunakan dari ubi kentang, yaitu mencegah kanker, asam urat, ginjal, lever, jaringan otot dan proses peremajaan tubuh. Nah, ini ya katanya bisa awet muda nih makan kentang. Ya, kalaupun gak sebulan sekali, satu bulan sekali, seminggu sekali itu kalau bisa tubuh kita itu makan kentang ya sedikit-sedikit. Karena itu bisa katanya jaringan otot itu bisa lebih enakan gitu ya. Selanjutnya selain adanya kentang, ada lagi nih brokoli. Tahu kan brokoli? Brokoli kayak gimana? Ini dia brokoli ya. Dalam tanaman ini saya kaya akan kandungan vitamin A dan D. Dalam 100 gram brokoli segar mengandung antioksidan, diantaranya asam fosfat sebagai 25 gram terkolol 30 mg, beta karotin, vitamin C, dan senyawa flavonoid. Senyawa ini bersifat sebagai antioksidan serta dapat mencegah penyakit kanker dan jantung. Antioksidan ya. Jadi kalau ada racun-racun itu dengan antioksidan ini bisa menyerap racunnya ya. Jadi kalau bisa makan brokoli nih. Bagi yang gak suka brokoli, makan brokoli. Sayuran brokoli bisa dibuat jus, dikukus, ditumis. Tapi kalau di kita jarang ya di jus, biasanya itu dikukus ataupun ditumis atau dimasak seperti capcay. Bagi yang mempunyai gangguan asam urat tinggi, jangan terlalu sering menikmati brokoli karena sayur ini mengandung purin tinggi. Kandungan serat atau karbohidrat kompleks dalam brokoli ibarat sikat yang membersihkan saluran pencernaan dari racun pemicu kanker, sekaligus membantu melancarkan BAB atau buang air besar. Jadi kalau yang buang air besarnya nggak enak ataupun nggak lancar, bisa makan brokoli nih. Untuk herbal, tanaman herbal, brokoli itu bisa juga ya dengan brokoli untuk membantu melancarkan BAB-nya. Serat yang tinggi juga bisa menurunkan kadar kolesterol dan membantu tubuh mengontrol kadar gula darah. Menjaga tulang tetap kuat dan mencegah jantung koroner. Brokoli mengandung sulforaphane, zat yang dapat mencegah pertumbuhan kanker. Brokoli yang mengandung lutein dapat mencegah penyakit mata serta mengurangi resiko kanker pada usus besar. Brokoli juga kaya akan folat, serat, beta karotin, dan vitamin C yang dapat mencegah penyakit jantung. Bila Anda mengkonsumsi brokoli dengan kombinasi apel, sayur, dan buah lainnya, maka paru-paru Anda akan terlindungi. Nah, untuk brokoli juga apalagi yang suka ya, kalau orang tua kita ya suka ngerokok nih, paru-paru yang akan terlindungi bisa dikonsumsi dengan brokoli loh, biar pengapnya itu sedikit enak gitu ya dalam bernapasnya. Coba dikasih brokoli aja, direbus ataupun ditumis juga dengan brokoli. Oke, selanjutnya selain brokoli, nah ini nih ada bayam. Nah, daun bayam kaya akan nutrisi. Salah satunya adalah zat besi yang diperlukan tubuh.
untuk merangsang pembentukan sel-sel dalam merah. Menyantap sayur bayam sama artinya dengan melindungi diri dari gejala-gejala penyakit kurang darah yang membuat tubuh menjadi lemas atau loyo. Nah, untuk yang suka lemas ataupun loyo bisa makan bayamnya. Bayam itu ditumis juga mudah. Bahkan kalau bayam itu sayuran ataupun masakannya sangat mudah dalam penyajiannya. Cukup dengan bawang putih dan salah satu penyedap rasa dengan bayam itu sudah mudah, enak gitu. Daun bayam juga mempunyai efek yang baik untuk ginjal dan organ pencernaan. Hal ini dikarenakan kandungan seratnya cukup tinggi loh, sehingga dapat mengatasi sembelit dan melancarkan buang air besar. Kandungan nutrisi yang ada di bayam dapat menurunkan kolesterol, gula darah, melancarkan peredaran darah, dan menurunkan tekanan darah yang berlebihan. Bagi ibu yang baru melahirkan, disarankan mengkonsumsi bayam. Nih, kalau ibu kalian, tetangga kalian, bibi kalian, teteh kalian, ataupun siapa tetangganya juga yang baru melahirkan, disarankan mengkonsumsi bayam. Daun bayam dapat menyapu bersih sisa darah kotor ataupun darah nipas. Kalau ada darah nipas yang dalam darah kotor ya, banyak bayam merupakan sumber magnesium, lutein, potasium, serat, dan folat. Bila Anda mengkonsumsi makanan herbal yang berupa bayam secara rutin, maka akan terbebas dari homocysteine yang menyebabkan serangan jantung dan stroke, tekanan darah rendah, kanker payudara, dan pengeroposan gigi dan tulang. Bagus sekali ya bayam ya. Bagi yang gak suka bayam nih, makan bayam ya. Ini bayam Amaranthus sp. Ini adalah bahasa Latinnya. Oke. Nah, ini tugas buat kalian. Untuk tugasnya yang pertama, silakan tulis dan cari manfaat dari kandungan gizi tanaman berikut bagi tubuh kita. Sawi hijau, rebung, cabai rawit, kacang-kacangan, alpukat, blueberry, buah naga, paria, jamur tiram, jeruk bali. Kemudian upload setelah materi ini. Jadi nanti ketika udah nonton materi ini, ada tombol di bawah di Classroom itu ada tanda plus. Kalian plus, kemudian fotokan tulisan kalian tentang manfaat dari sawi hijau, rebung, cabai rawit. Yang singkat aja, sawi hijau manfaat bagi tubuh adalah adalah ini. Karena di dalam sawi hijau ada vitamin apa? Contohnya rebung, manfaat bagi tubuh adalah ini. Karena di dalam rebung ada zat atau gizi atau nutrisi gitu ya. Ada 10. Silahkan tulis dan cari manfaat dan kandungan gizi tanaman-tanaman dari 10 tanaman ini. Kemudian upload setelah materi ini. Gitu ya. Jangan lupa materinya jangan lupa tugasnya di upload ya di Google Classroom. Bapak tidak menerima dari lewat WA ataupun yang lainnya, silahkan melalui Google Classroom. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produksi makanan herbal. Nah, ada bahan bakunya, air, alat yang digunakan untuk memasak, bobot dan takaran, proses memasaknya, kebersihan lingkungan, pengemasan atau penyajian. Nah, yang mempengaruhi produksi makanan herbal, nanti kalau kita bikin makanan herbal harus memperhatikan 7 ini. Faktor-faktor yang 7 ini harus kalian perhatikan lebih teliti ya, baik bahan baku, air, alat yang digunakan, bobotnya juga. Itu harus kalian perhatikan dengan baik. Pengemasannya juga, kebersihan lingkungannya juga. Itu harus diperhatikan dengan baik ya, agar nanti hasilnya juga kan nanti hasilnya untuk dimakan ya. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Jadi ada bahan baku, air, alat yang digunakan untuk memasak. Nah, yang pertama ada bahan baku. Dibutuhkan pengetahuan tentang bahan tanaman sayuran dan bumbu herbal. Yang digunakan adalah bagian tanaman, akarnya, batangnya, daunnya, umbi, bunga, dan buah, atau seluruh tanaman yang masih segar dan dicuci dahulu sebelum digunakan. Pilihlah tanaman atau bagian tanaman yang tumbuh subur dalam keadaan utuh, tidak dimakan serangga atau ulat, dan tidak busuk atau layu. Bahan segar berupa sayuran dan bumbu, dan produknya berupa tepung keras dan lain-lain. Bila menggunakan bahan yang sudah kering, pilih yang belum bercendawan dan dimakan serangga. Sebelum digunakan dicuci terlebih dahulu. Untuk bahan baku ya, yang ini untuk bahan baku. Kemudian untuk air, yang ini untuk air.
Gunakan air bersih untuk mencuci bahan yang akan digunakan dan untuk membuat ramuan, pembuatan obat herbal yang tidak membutuhkan pendidih atau dimasak harus menggunakan air masak. Nah, untuk air, kenapa Pak airnya itu kalau kita mencucinya itu biasanya kalau cucinya itu dengan air yang bersih, air yang sudah mendidih. Contoh kalau gini ya. Kalau contohnya seperti lalap-lalaban lah. Kalau kita makan bonteng yang langsung kita makan itu dicucinya dengan air yang belum matang itu pasti kan masih menempel, ada bakteri ataupun kotorannya yang tidak terlihat oleh kasat mata. Makanya cucilah dengan air yang sudah bersih ataupun yang sudah mendidih gitu ya. Dan yang ketiga, alat yang digunakan untuk dimasak. Peralatan yang ada di dapur seperti pisau, telena, panci, parut, wajan, sendok, baskom, ember dan lain-lain dapat digunakan untuk memasak makanan herbal. Peralatan harus dicuci bersih sebelum digunakan dan setelah digunakan sehingga tidak tercampur dengan bahan masakan khususnya yang berasal dari hewan. Untuk merebus bisa menggunakan panci yang dilapisi atau menggunakan kuali dari tanah liat. Jangan menggunakan panci yang terbuat dari kuningan atau besi untuk menghindari timbulnya endapan. Konsentrasi larutan yang rendah, timbulnya racun atau efek samping lain akibat terjadinya reaksi kimia dengan bahan herbal. Sebelum memproses membuat makanan atau meramu, cuci tangan sampai bersih. Siapkan bahan dan letakkan pada wadah yang bersih. Pastikan bahwa telah diketahui resep cara memasaknya yang akan dibuat. Bila perlu melihat catatan ya. Untuk alat yang digunakan itu harus bersih. Apabila sudah digunakan juga harus bersih kembali. Kemudian ada bobot dan takaran. Untuk mengukur bobot takaran dapat digunakan peralatan di rumah tangga, misalnya gelas, cangkir, sendok, jari, helai, dan lain-lain. Bobot dan takaran sesuaikan resep yang telah ditentukan. Bisa juga dengan memakai kiloan ya. Cara memasaknya juga tadi sudah disebutkan. Cara memasak yang bahan yang terlalu tebal seperti rimpang diiris terlebih dahulu. Kalau bila tidak ketentuan lain maka perebusan dianggap selesai bila air rebusan tersisa dengan dari jumlah air semula. Jika ramuan terdiri banyak bahan yang keras seperti batang, biji, maka perebusan dianggap selesai bila air tersisa sepertiganya. Banyak ya. Nanti berbeda-beda antara pembuatan makanan herbal itu dan satu dan yang lainnya. Penting ini dari kebersihan herbalnya, kebersihan lingkungannya, dan yang terakhir adalah pengemasan atau penyajiannya. Seperti itu ya. Ini harus di faktor utama. Dari bahan baku, air, alat yang digunakan, bobot dan takaran, proses memasaknya, kebersihan, pengemasan, dan penyajiannya. Seperti ini ya. Alur proses digambarkan dengan flowchart sebagai berikut: pembuatan resep, identifikasi bahan baku, sortasi, pemilihan peralatan, penimbangan, pengolahan, pengemasan. Iya, itu saja mungkin untuk pertemuan pertama ini di pelajaran Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Enaknya di Google Classroom ini nanti kalian bisa mengulang lagi. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa dikurangi lagi, bisa dikembali lagi itunya. Video ini bisa terus dikembalikan dan silahkan kalian simak lagi lebih mendetail seperti itu. Dan bahkan bisa di-download loh, bisa di-download juga. Nanti kalian tinggal klik aja di download dan nanti materi ini bisa tersimpan di dalam ponsel kalian, bisa disimpan di laptop kalian ataupun di komputer kalian. Seperti itu ya. Terima kasih, jangan lupa tugasnya untuk segera dikirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.